Sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan di Sonora FM Semarang dan juga di Up Radio Semarang. Kita bertemu lagi di dialog parlemen. Dan topik kita pagi ini adalah kesiapan daerah soal subsidi kuota internet untuk pendidikan. Oke, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 082 134 787858. Sekali lagi 082 134 787858. Saya Riri Novita akan bersama Anda selama sekitar 1 jam. Dan sudah bersama saya narasumber untuk kali ini. Yang pertama adalah saya sapa dulu dari Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Padmaningrum SHMPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah Ibu ya. Oh, itu penting saat ini. Dan juga yang kedua ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sukirman SS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang seluruh pendengar dan pemirsa. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau kita bicara tentang topik yang hangat sekali siang ini, tentu ditunggu-tunggu ya dari kemarin. Waduh, ini ada yang nge-share dan lain-lain karena menarik juga dan ditunggu oleh para orang tua murid dan juga siswa di seluruh Jawa Tengah tentunya. Baiklah, saya ke Bu Padmaningrum dulu ini Bu, karena selaku yang paling punya andil ya terkait dengan ini. Ibu bisa dijelaskan sebenarnya tentang kesiapan daerah ini soal subsidi kuota internet pendidikan ini seperti apa sih? Silahkan. Ya, kita ketahui bersama kemarin itu permasalahan PJJ ya. PJJ itu begitu bermasalah bagi anak-anak, kekurangan kuota, terus pembelajarannya kurang nggak punya gawai, terus aplikasinya juga belum punya jaringannya, sehingga ini membuat permasalahan baru di Jawa Tengah. Dengan demikian ini permasalahan internasional mungkin ya, sehingga Kemendikbud tahun ini sesuai dengan kewenangannya terkait data Dapodik yang ada itu cut off kemarin pengumumannya tanggal 11 itu seluruh data harus sudah terkumpul semua. Nah, kewenangan sesuai dengan kewenangannya data Dapodik itu harus sekarang mencantumkan nomor HP-nya, nomor HP terkait dengan anak-anak. Tapi memang sampai sekarang ini mungkin tanggal 11 ini baru nanti selesai ya, baru selesai data cut-nya. Dan kita belum tahu seberapa persen anak-anak itu mengisi data nomor HP-nya. Dan ternyata memang kemarin saya ke Kemendikbud itu seluruh Indonesia itu belum 100% mengisi untuk nomor HP-nya. Nah ini berarti kan banyak anak-anak kita yang tidak punya nomor HP. Tetapi kita sudah melakukan regulasi dengan beberapa cabang dinas. Ini kita melakukan sosialisasi juga. Kalau belum punya nomor HP, coba cari dengan orang tua atau kakaknya yang punya HP dulu. Nanti itu sebagai penguatan dia punya HP dulu yang penting. Nah ini dengan demikian kita berharap juga seluruh peserta didik kita punya nomor HP. Dan ini memang menjadi problem solving di Jawa Tengah juga. Dan ini kemarin juga Bapak Gubernur melihat bagaimana proses PJJ dengan problematika yang ada gitu. Jadi kita juga akan melakukan terobosan-terobosan bagaimana anak siap untuk belajar. Dan ini semua nanti kita sudah ada penggunaan dana BOS, yaitu di Permendikbud nomor 19 tahun 2020 di pasal 9A. Itu sekolah bisa memberikan subsidi kepada anak itu terkait pulsa, kuota, ya kan, itu bisa digunakan baik sekolah maupun gurunya gitu. Jadi konsep utama terkait dengan dana BOS itu bisa digunakan untuk proses PJJ dulu. Ya, yang lain-lain kalau bisa dihindari dulu ya Pak, karena ini penting, karena
masalah COVID ini kan masalah yang ujuk-ujuk ya, dan tidak direncanakan, gitu kan. Jadi dengan demikian bagaimana dari Kemendikbud itu bisa melakukan regulasi perubahan terhadap penggunaan dana BOS. Dan ini saya kira komitmen itu harus dipahami oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi kita semua, Bapak Gubernur juga mengharapkan gedungnya rusak, bensek. Iya. Nah, anak tidak pakai seragam, bensek. Karena dengan demikian kita melihat dengan COVID ini permasalahan kemiskinan bertambah. Apalagi ada beberapa sekolah yang HP-nya malah dijual Pak anaknya untuk makan. Nah, kemarin saya tanya, itu di SLB banyak Bu. Jadi anak-anak HP-nya dijual untuk makan orang tuanya karena penghasilannya tidak ada. Nah, dengan demikian alhamdulillah dari Kemendikbud data Dapodik sudah ada memberikan dana pulsa, tapi kita akan itu kewenangan Dapodik. Jadi saya berharapnya tingkat satuan pendidikan harus benar-benar mengamati ya, kalau tidak punya nomor pulsa harus pinjam dulu di keluarga terdekat. Ya, karena nanti itu sebagai misal pinjam orang tua sekarang nggak usah main HP buat belajar anaknya dulu gitu. Harapannya gitu. Jadi dengan demikian kita harus berpikir bagaimana juga Pak Gubernur, seluruh anak di Jawa Tengah ini harus bisa sekolah. Harus sekolah. Jangan sampai putus sekolah ya Pak ya. Nah mungkin nanti kita bahas bareng-bareng dengan Komisi E ya terkait bagaimana. Saya kemarin dengan Pak Yudi juga cuma omong-omong aja Pak pas ketemu gimana ini terkait gawe yang tidak dimiliki oleh siswa. Itu lagi cari CSR apa piye gitu kan. Nah, ini kita belum merapatkan, cuma baru omong-omong kosong gitu ya. Nah mungkin karena Komisi E mitra ya, bagaimana kita nanti CSR yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah itu bisa memberikan gawe gitu bagi yang belum punya HP gitu kan. Gitu. Tapi ini belum kita rapatkan gitu. Oke, itu prolog dari Bu Padma, ini Bapak Sugirman. Kita karena kompleks sekali ya masalah pendidikan di Jawa Tengah terkait pandemi yang tidak kita rencanakan sama-sama, ujuk-ujuk tadi Bu Padma Mendiko gitu. Nah Pak Sugirman ini gimana tadi dari apa yang disampaikan Bu Padma? Iya, terima kasih Riri dan seluruh pendengar setia Sonora dan Up Radio yang budiman serta pemirsa. Kami juga terima kasih ini kepada Bu Dr. Padma, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang hadir bersama kita. Dari tadi disinggung oleh Bu Padma, saya justru tertarik karena memang betul apa yang dikatakan Bu Dr. Padma, kita belum sempat diskusi untuk terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan ini. Pak Gubernur beserta Ibu sudah mempunyai ancangan terkait untuk mengatasi persoalan problematika pendidikan di masa pandemi ini, termasuk tidak punya pulsa, termasuk tidak punya jaringan internet, termasuk kemudian tidak punya HP, dan kemudian program yang telah diancangkan oleh Dinas Pendidikan yaitu mulai penjajakan untuk sekolah tatap muka. Itu kan di beberapa titik sudah mulai dicoba meskipun belum full dan pesertanya dibatasi dan seterusnya. Nah ini tadi sudah ada gambaran bahwa kita juga punya anggaran BOS, lalu kemudian Pak Gubernur juga sudah mempunyai garis kebijakan sekolahannya rusak ora popo, lalu kemudian seragam elek ora popo, yang penting untuk sekolah. Pada saat penerimaan siswa baru kemarin, sesungguhnya kita sudah mendorong Dinas Pendidikan untuk seragam ini tidak dibelikan dulu begitu. Akan tetapi memang terlambat ya Bu ya kita waktu itu, karena itu kan sudah diancangkan sejak lama sebelum pandemi, lalu kemudian tiba-tiba pandemi dan itu menimpa ke dunia pendidikan kita juga begitu. Nah program ini memang harus sinergi dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada saat awal pandemi sudah menyediakan untuk sembako, jaringan pengamanan ekonomi, lalu kemudian di bidang kesehatannya. Nah ini tinggal memang disinkronkan dengan dunia pendidikannya ini.
Dua problem pendidikan itu kan muncul ketika kemarin masa tahun ajaran baru selesai. Jadi sempat muncul ketika ujian nasional, lalu kemudian ujian nasionalnya ditiadakan dan seterusnya, lalu ujian kenaikan kelas ditiadakan. Nah, kemudian akhirnya muncul problem tahun ajaran baru ini seperti apa. Nah, hari ini kita rasakan betul memang anak-anak yang belajarnya kesulitan, repot dan seterusnya, lalu kemudian di samping teknis jaringan internet dan seterusnya, tetapi memompa semangat anak belajar ini juga satu problem yang saya kira harus difikirkan gitu. Spirit, lalu kemudian kebosanan dan seterusnya, ini mengatasi ini satu hal yang selain teknis tadi, penyediaan pulsa dan seterusnya, memang ini harus diperhatikan. Nah, saya kira ini kita sedang persiapan ke sana, APBD perubahan baru saja diselesaikan dan juga sudah ada ancangan-ancangan ke sana juga. Artinya nanti BOS yang untuk akan datang juga sudah disediakan di situ. Hanya ini strategis untuk menyelesaikan problem-problem pendidikan. Nah, saya juga ingin mendorong kepada pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan, untuk merespon secara aktif program yang baru saja diketuk oleh DPR RI, disetujui program Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, yaitu penyediaan pulsa senilai 9 triliun. Ini cukup angka yang saya kira fantastis dan memang seharusnya begitu. Mungkin kurang sih kalau dikatakan dari data 68 juta siswa didik pelajar SMA sampai SD sampai kemudian perguruan tinggi itu 68 juta. Nah, ini dengan anggaran 9 triliun. 9 triliun ini diancangkan 7,2 itu untuk pulsa, 1, sekian itu diancangkan untuk membantu itu tadi handphone dan seterusnya. Nah, memang ini program yang sangat baik, sangat bagus, apalagi nanti bisa dikombinasi dengan BOS yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi sekali lagi, akurasi data yang menerima lalu kemudian harus tepat sasaran. Kemarin kontroversi JPE dan seterusnya, jaringan pengamanan ekonomi dan seterusnya, kan sempat menimbulkan kontroversi ya, karena ada rakyat yang dapatnya double-double, ada yang tertinggal sama sekali dan seterusnya gitu. Nah, memang harus ini nggak usah dipersoalkan saya kira memang, tetapi memang harus dievaluasi, ditertibkan lagi supaya semua merata dapat. Kalau rakyat dapat double ya udahlah, biarin aja, anggap aja itu rezekinya mereka. Asal mereka ini tidak memang sengaja dapat double ya Bu ya. Tapi udahlah, kalau memang itu selisih data dikit-dikit udah biarin aja, nggak perlu diperbesarkan apalagi dipolitisir gitu. Nah, ini yang memang harus ditata sejak awal. Maka kita sejak awal ini dikombinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus merespon ini secara cepat. Ya boleh dikatakan harus keduman lah kira-kira Provinsi Jawa Tengah begitu. Berapa siswa didik yang ada di Jawa Tengah? Ayo kita kawal bersama-sama. Pak Gubernur harus proaktif kepada Pak Menteri Pendidikan secara teknis, koordinasinya seperti apa, harus tahu detail-detail teknisnya juga seperti apa, cara memperolehnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita dorong. Ini satu terobosan. Saya justru memang baru mendapat informasi dari Ibu Dr. Padma bahwa pemerintah provinsi juga ternyata mengancangkan untuk pulsa gratis dan seterusnya kepada anak didik kita. Ini satu langkah terobosan yang saya kira bagus lah ya untuk menolong ini. Di samping memang terus kita harus mempersiapkan sistem belajar tatap muka seperti apa, protokol kesehatannya seperti apa. Ini juga harus dimulai di daerah-daerah yang kira-kira zona hijau. Itu Rini kira-kira. Oke. Baiklah, itu prolog dari Bu Dr. Padma dan juga Bapak Sukirman. Nah, silahkan untuk Anda yang mau bergabung di acara ini, Anda bisa melalui WhatsApp di 082 134 78 7858. Sekali lagi 082 134 78 7858. Karena begitu kompleks ya, setelah break kita akan berbincang seputar kemarin sudah ada wacana, rencana tatap muka dan lain-lain seperti apa. Nanti kita akan dengar penjelasan dari Dr. Padma. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, kita kembali di Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah dan topik kita adalah kesiapan daerah soal
subsidi kuota internet untuk pendidikan. Bersama saya Dr. Fatma Ningrum dan juga Bapak Sukirman SS. Silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 082 134 787858. 082 134 787858. Tadi Dr. Fatma Ningrum sudah menyampaikan ilustrasi ya tentang kondisi seperti apa sih proses subsidi kuota internet dan juga peran pemerintah sendiri dan juga dinas, kemudian Bapak dari DPRD Jawa Tengah. Nah sekarang karena tadi kita sempat ngobrol ya Ibu ya, untuk ini kan kemarin ada rencana tatap muka tanggal 31 Agustus, terus tanggal berapa dan beberapa simulasi juga sudah dilakukan. Ini gimana Bu ceritanya untuk proses tatap muka kira-kira kapan dilakukan? Ya, untuk proses tatap muka itu sebenarnya kita sudah melakukan inisiasi pada bulan Agustus awal. Agustus itu rencana kita buka, tetapi kita kan harus hati-hati dalam kondisi itu. Kita konsultasi dengan tim gugus tugas provinsi juga untuk pengamanannya, sehingga mereka kalau hijau baru boleh dibuka gitu kan. Terus ada 3 daerah yaitu Temanggung, Wonosobo dan Tegal. Itu pas saya konsultasi itu hijau, sehingga kita panggil cabang dinas untuk memilih satu sekolah SMA, satu sekolah SMK, sehingga mereka memilih dan kita tinjau sekolahnya dan mereka harus membuat video simulasinya dan kita kasih SOP-nya bagaimana nanti di tingkat satuan pendidikan dibuka. Pembukaan itu paling utama adalah persetujuan orang tua, ya, dan tim gugus tugas COVID kabupaten karena letaknya di kabupaten itu membolehkan. Nah, kemudian dari satu sekolah itu kita hanya prediksi maksimal 100 anak. Maksimal 100 anak dipilih bagi sekolah-sekolah yang mungkin kelas 12, ada yang berprediksi untuk MPLS kelas 1, kelas 10 itu juga boleh. Yang penting mendapatkan persetujuan dari orang tua. Mereka harus mengumpulkan orang tua siswa, mengumpulkan hanya berapa siswa itu, jadi bertahap dan mendapatkan persetujuan secara tertulis. Kalau tidak tertulis kita tidak terima. Dengan persetujuan tertulis itu 3 kabupaten kita buka, kecuali Tegal. Tegal itu 3 sekolah. Mengapa 3 sekolah? Kita pilih salah satu sekolah swasta yang komitmen. Karena kalau dibuka negeri semua kan tidak adil. Nah, satu sekolah swasta komitmen yaitu SMA Binus Tegal. Gitu. Dan di situ mereka membuat video simulasi dan dokumen-dokumen kurikulumnya sampai gurunya, sampai bagaimana nanti proses pembelajarannya gitu kan. Terus kita ajukan ke Bapak Gubernur dan kita juga audiensi dengan Bapak Gubernur memaparkan ini. Kalau bagus ya nanti dibuka, terus saya matur kalau mungkin tanggal 7 kita mulai Bapak gitu. Siap tanggal 7, tapi ini nanti kita kan simulasi selama 2 minggu dulu. Ya, 2 minggu kita simulasi dan mungkin anggota Dewan Komisi E sudah ke lapangan ya Pak ya. Yeah. Nah itu kita simulasi dulu, ini perkembangannya sampai bagaimana. Ini kemarin kan sekarang hari kelima. Hari kelima mereka masuk sekolah. Kondisinya ada yang sakit tidak, komitmen gurunya juga. Terus ini kemarin Pak Gub ke Temanggung dan Wonosobo menyarankan tidak siswanya tok, tapi gurunya harus. Ternyata gurunya itu ada Pak Gubernur senangnya gerombol, mereka kan kepengen ketemu. Sampai Pak Gub itu menyatakan jaga jarak, tapi ya nekat terus. Ini kan gurunya juga harus diedukasi kan itu. Nah dengan seperti itu. Nanti kita lihat, kita evaluasi 1 minggu ini bagaimana sampai nanti 2 minggu. Kalau itu bagus mungkin sesuai kesepakatan dengan Bapak Gubernur nanti bagaimana. Kalau bagus ya mungkin ditambah, kalau tutup gitu. Kalau memang tidak komitmen untuk menjaga kesehatannya dengan protokol COVID ya tutup gitu kan. Dan ini memang benar-benar ini tidak coba-coba. Kalau coba-coba kan bahaya ya. Tapi ini kita benar-benar melakukan simulasi, melakukan edukasi kepada generasi muda kita juga. Jadi untuk pembelajaran saya kira tidak menjadi target utama, SKPD juga tidak menjadi target utama. Yang penting bagaimana anak itu bisa menjaga jarak. Karena apa?
kalau itu ditutup terus PJJ terus, anak-anak kelas 12 ya Pak, ujuk-ujuk lulus nggak pernah sekolah. Sekolahnya PJJ terus dah. Nah tapi ini kita lakukan tahapan-tahapan yang terpenting anak itu senang dulu. Ternyata kemarin banyak anak yang menyatakan senang sekolah daripada di rumah gitu. Dan ketertiban mereka bagaimana istirahat, bergaul kan gitu. Anak-anak kan senangnya ngerumpi, naik ngerumpi jajaran ya. Iya. Nah ini kan bagaimana sekarang bentuknya rumpi jarak jauh. Nah itu ternyata anak-anak banyak yang sudah paham untuk menjaga permasalahan jaga jarak 3M itu ya. Jadi ini dengan seperti itu kita melakukan simulasi dulu, walaupun sekolah di Jawa Tengah itu SMA negeri itu ada 360 Bu, swastanya 507. Jadi total 867 SMA itu baru kita uji coba 3 kabupaten dengan 7 sekolah itu berarti 4 sekolah ya SMA 4 sekolah, SMK 3 sekolah itu. Jadi ini nanti kita lakukan kalau memang bagus, seluruh kabupaten kota harus melakukan, terutama zona kuning dan hijau itu bisa melakukan ya. Jadi tetap harus ada izin. Tidak boleh mereka membuka seenaknya sendiri tanpa izin. Dan saya kemarin kalau bisa gurunya yang pergi, mungkin liburan gini, gurunya pergi keluar kota ya harus izin kepala sekolahnya. Karena kalau nggak izin kepala sekolahnya nanti penularan ini siapa kan bingung, siapa yang habis pergi kan ketahuan semua. Nah ini gurunya harus menjaga protokol juga baik di rumah maupun di sekolah gitu. Supaya tidak menjadi klaster baru di tingkat pendidikan. Karena ini rentan kalau nanti satu klaster baru, misal Wonosobo ada klaster baru SMA 2, saya yang kena itu. Mengapa dibuka gitu kan? Makanya saya harus bagaimana penguatan di satuan pendidikan ini benar-benar tidak saya tahu, Pak Gub kan juga kena juga kan, jadi membolehkan kan. Tapi kita harus hati-hati, jadi tiap hari cabang dinas itu memantau di sana. Ya, jadi kalau bisa ya guru itu bisa menjadi polisinya di sekolahnya. Ada yang galak gitu kan. Ada yang tegas, ini protokol ini harus begini gitu. Oke. Iya. Pak Sukirman, tadi Bu Dr. Fatma sudah menyampaikan seperti itu konsepnya tatap muka. Memang jadi repot semua, tapi kita lakukan semua mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk karena kasihan juga kalau di rumah terus gitu. Pak Sukirman gimana tanggapannya? Ya memang tetap harus dua kombinasi ya. Kombinasi yang pertama tadi tetap penyiapan pulsa, bantuan untuk handphone, lalu perbaikan jaringan internet dan seterusnya, lalu kemudian merumuskan sekolah virtual seperti apa begitu. Nah, ini harus terus dilakukan, apalagi memang fokus pemerintah hari ini masih di titik itu. Bahwa kemudian Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya terobosan untuk mulai membuka sekolah-sekolah secara tatap muka langsung, ini ya memang yang harus dikombinasikan dua hal ini. Ini untuk menuju ke kehidupan normal seperti yang diutarakan tadi ya, Ibu Dr. Fatma, anak-anak juga bisa berinteraksi, apalagi kelas 12 yang kemarin aja kan mereka tidak ada ujian, tidak ada perpisahan sekolah, udah itu momentum yang memang hilang begitu, momentum hilang. Kelas 3 SMA umpamanya atau kelas 3 SM itu udah momentum hilang. Terus yang sudah lulus wisuda dan seterusnya, itu seumur hidup kan sebenarnya itu menjadi kenangan mereka dan seterusnya. Tapi itu momentum itu hilang. Lalu kemudian yang sekarang yang kelas 3 menuju ini sudah hampir 6 bulan. Hampir sebentar lagi semester ya kan, semester yang pertama ini selesai, terus sudah mau berpikir lagi tentang ujian. Nah, ini kan juga harus sana. Belum ya yang kelas 1 ini belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali dan motivasinya memang susah. Karena mereka menghadapi dunia yang baru, sekolah dengan daring begini, petunjuk-petunjuk seperti apa itu sangat sekolah sekali. Apalagi SMP, apalagi yang kecil-kecil ya di tingkat pendidikan, di tingkat SD, lalu kemudian TK dan seterusnya. Yang SMP dan SMA juga sangat repot. Nah, kembali lagi ke soal pulsa tadi, ya ini memang harus dikawal betul Ibu, pemerintah provinsi, Pak Gubernur beserta jajarannya, Bu Dokter beserta jajarannya yang harus mengawal betul
Kalau memang pemerintah pusat menggelontorkan anggaran ini, nanti realisasinya kapan? Saya sih memang belum tahu persis. Detail-detail teknisnya kayaknya juga belum disosialisasikan ke bawah ya Bu ya. Itu belum disosialisasikan ke bawah. Tapi memang ancangannya adalah 9 triliun 7,2 itu untuk pulsa. Lalu kemudian satu sekian itu untuk 1,8 apa itu untuk membantu beli smartphone apa segala macam itu. Handphone yang pintar gitulah. Nah, ini dialokasikan untuk 68 juta. Saya tidak tahu rinciannya seperti apa. Ini ranah pusat ya. Rinciannya seperti apa. Tapi ke Ibu sendiri tadi, kalau yang di wilayah Ibu ada berapa SMA Bu tadi? 360 SMA negeri nah itu dengan sama 507 swasta. Nah ya, itu nanti dengan jumlah siswa yang seperti apa gitu. Nah, saya yakin juga Dinas Pendidikan punya klasifikasi. Karena kemarin waktu pada saat PPDB juga ada klasifikasi yang melalui jalur keterangan miskin dan seterusnya, itu kan sudah jelas ya. Artinya udah kategorinya sudah masuk. Nah, ini yang memang mungkin prioritas juga untuk diusulkan mendapatkan pulsa umpamanya, prioritas pertama. Lah berikutnya prioritas berikutnya begitu. Karena memang sementara ini masih general. Kalau yang saya tangkap dari kebijakan pusat ini kan masih general, semua diberlakukan semua, tidak miskin, tidak kaya, pokoknya itu mendapatkan dukungan pulsa begitu. Nah, tapi ini kalau pemerintah provinsi sudah punya data, ini siswa yang miskin, yang selama ini misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi, yang ada bidik misinya berapa, perguruan tinggi negeri, perguruan swasta, lalu kemudian yang SMA, yang kemarin PPDB pada saat pendaftaran menggunakan kartu miskin dan seterusnya, kelas 2, kelas 3 ini seperti apa, terus yang SMP pembinaan ke kabupatennya seperti apa. Ini memang harus disiapkan supaya begitu program ini bergulir kita siap. Gitu. Nah, kita berharap itu rapi, disiplin semacam itu. Pengalaman kemarin penyaluran JPE dan seterusnya, sembako dan seterusnya, itu menjadi pengalaman yang bermanfaat lah bagi kita. Karena memang data itu sampai sekarang, data kemiskinan itu selalu berbeda-beda angkanya. Antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ini memang kadang-kadang tidak sering sekali selisihnya itu ada. Belum Biro Pusat Statistik. Nah, memang ini yang harus diramu terus. Kritik kita, otokritik kita juga sebagai aparat pemerintah sama-sama ini. Itu data kemiskinan ini sampai sekarang memang tidak ada yang betul-betul valid ya Bu, ya? Betul-betul sahih bahwa angkanya sekian. Apalagi kemudian ini muncul pandemi yang ada lonjakan orang miskin baru dan seterusnya bertambah dan seterusnya. Target Pak Gubernur kemarin menurunkan angka kemiskinan hingga 1 digit. Akhirnya ini harus diubah lagi target itu karena angka kemiskinan fluktuatif terus-menerus itu. Nah tentu ke pelajar juga demikian. Gitu. Tiba-tiba ya Pak ya, kita juga langsung sebelum itu ngomongin kemiskinan ternyata langsung berdua pandemi. Iya. Baiklah, itu ada pertanyaan dari Galuh di Semarang. Saya pelajar SMK, Bu. Ini ke Ibu Dr. Fatma ya. Kemarin saya mendapat kuota internet gratis dari sekolah, tapi dengan limit yang sedikit dan hanya bisa digunakan 100 MB per hari. Dan saya rasa itu masih kurang, Ibu. Itu gimana? Padahal saya sekolah melalui Zoom tiap harinya. Ini banyak ya keluhan. Iya, keluhan seperti itu banyak. Makanya kita berharap juga dengan dana BOS yang ada itu, sekolah harus memberikan secara rutin bulanan kepada anak. Cuma ini kalau siswanya di sekolah itu sedikit, pasti dana bosnya kan sedikit. Nah ini yang berat karena untuk banyak untuk kebutuhan lain. Ya mungkin terutama sekolah-sekolah swasta masih gaji gurunya ya Pak ya. Nah ini yang berat, kalau sekolah swasta dapat dana bos kecil, bosnas ya, itu terus untuk gaji gurunya ini juga permasalahan berat. Kadang untuk gaji gurunya aja tidak bisa itu. Ya dan ini berdampak besar pada sekolah swasta yang begitu pandemi ini kita semua susah ya. Jadi kita bagaimana melalui Komisi E kita juga mengeluarkan BOSDA ya Pak ya, BOSDA untuk sekolah swasta nantinya. Jadi tahun 2020 ini juga ada karena kemarin diklasifikasi ABC, untuk tahun besok tidak. Jadi semuanya harus
kita berikan ya atas saran dari Komisi E. Dengan demikian kita Provinsi Jawa Tengah intinya tidak akan membedakan negeri dan swasta. Kita semua bareng. Dan ini juga keinginan kita semua ya, terutama Bapak Gubernur, bagaimana anak usia di Jawa Tengah ini harus sekolah. Ini komitmen bersama. Jadi mungkin Pak Gubernur punya program Joko Tonggo ya Pak ya. Joko Tonggo ini mengingatkan anak yang tidak sekolah sopo gitu kan. Ini masih kita pitati loh Bu ya. Yang anak yang tidak bisa sekolah itu kalau bisa harus dilaporkan ya. Jadi kita nyari solusinya nantinya. Jadi amanat benar-benar Bapak Gubernur, anak usia sekolah di Jawa Tengah harus sekolah. Itu. Jadi itu komitmen yang harus kita pegang bersama. Dan kita mungkin cari solusi-solusi apa, dan sekolah swasta pun dengan ada bantuan beasiswa miskin. Beasiswa miskin di Jawa Tengah itu sekitar 10.000 anak. Itu melalui UPZ gitu. Itu nanti APBD, ini APBD provinsi ya Pak, dengan Komisi E yang sering kita bahas. Itu nanti kuotanya mungkin kita balik 70% untuk sekolah swasta, 30% untuk sekolah negeri. Karena sekolah swasta itu banyak yang ini, nyen sewu ya, kalau tidak kuat banyak yang kolab gitu. Kasihan. Jadi dengan demikian kita sama-sama tidak ada perbedaan. Saya ya menginginkan sama itu kan tidak perlu harus sama. Iya. Ya, tapi kita ada sedikit perhatian Bapak Gubernur ke sekolah swasta juga. Jadi kita bicara pendidikan ini harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu ya tidak ada kepentingan tidak ada kepentingan. Dengan Komisi E kita tidak ada kepentingan apa-apa kecuali anak itu harus sekolah. Pak Gubernur juga seperti itu. Jadi dengan seperti ini mungkin Joko Tonggo itu misal untuk gawe yang sulit atau internet ya jaringan internet ini kan bisa bekerja sama dengan masjid yang di BUMDes itu ya. Nanti yang bayar lewat situ karena gawainya mungkin di daerah gunung yang enggak bisa, terus mungkin kepala desa melalui internet desa itu juga berpartisipasi kan, sama aja Joko Tonggo itu mengingatkan anak untuk belajar kan gitu toh. Jadi dengan pandemi ini jangan dianggap sudah libur gitu, enggak. Guru-guru juga mau prai kan gitu, tidak usah. Tapi dengan pandemi ini kita malah harus berjuang melakukan inovasi-inovasi supaya bagaimana ya pendidikan di Jawa Tengah, terutama kualitas gurunya juga yang dulu gaptek supaya aku bisa ngajar Zoom bagaimana kan gitu kan. Jadi kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dan alhamdulillah Jawa Tengah saya bekerja sama dengan Microsoft. Pada masa pandemi ini kita sudah melatih 7.000 guru untuk tapi melalui Zoom untuk pembelajaran daring gitu. Difasilitasi Microsoft itu. Jadi guru SMA, SMK dan SLB. Dan itu mereka dapat sertifikat juga, dan banyak dari guru-guru itu sekarang menjadi kita rintiskan jadi narasumber itu juga banyak melalui Zoom ini. Ternyata inovasinya juga banyak gitu. Iya, Bu Dr. Fatma, ada Pak Tono dari Semarang. Kalau keluhan hanya soal kuota, apakah ada alternatif imbauan dari Dignas terkait pengajaran jarak jauh ini? Nah, imbauannya dengan kondisi jarak jauh ini kan problematika yang besar. Ini guru tadi dituntut inovasi. Jadi pembelajaran daring itu ini ada salah satu, saya kemarin ke Wonosobo itu melihat bagaimana guru inovasinya itu sangat tinggi. Karena daerahnya tidak blank spot ya. Blank spot, terus guru itu punya catatan. Karena itu masih SMP ya Pak. Jadi dengan orang tua dan anak. Itu ada 2 catatan buku ini diberikan, terus orang tuanya kayak apa di rumah anak itu. Jadi melalui guru kunjung gitu. Nah, jadi jangan dianggap dengan gawe alasan ada loh memberikan PR melalui hanya WA tok. Kan gitu, catatan-catatan hanya WA tok, wajahnya gurunya aja belum tahu ya. Nah ini kalau bisa ya ada guru kunjung. Dengan guru kunjung itu
memberikan dampak perhatian sekolah. Jadi dengan demikian tadi inovasi guru harus dikembangkan dalam mengatasi problem solving PJJ ini. Jadi ketercapaian pembelajaran dengan PJJ ini juga kalau dilihat keberhasilannya ya saya kira tidak ya, belum berhasil sama sekali karena banyak anak-anak pas PJJ dengan Zoom sing penting namaku sudah ada, aku tidur. Iya. Betul. Dikasih fotonya aku tidur kan gitu lah. Iya. Gitu. Ya jadi ini memang benar inovasi guru sangat dibutuhkan, terutama komitmen kepala sekolahnya. Dan jangan dengan Zoom ini terus ngasih PR yang bertubi-tubi. Satu guru menyelesaikan berapa, anaknya stres sendiri itu. Iya. Ya jadi mungkin satu guru itu hari ini aku PR-ku gitu kan. Hari besok ini PR-nya matematika, hari besok bahasa Indonesia kan gitu. Tapi tiap hari bisa ada PR tapi jangan terus satu hari numpuk suruh buat gitu. Nah ini anaknya stres, bukan anaknya, ibunya aja stres kan. Kita aja memandang laptop itu 20 menit sudah capek. Iya. Itu jadi guru harus memahami bagaimana dengan teknologi ini kita harus memfasilitasi ya tadi Tripusat pendidikan, masyarakat juga, keluarga juga, sekolah juga. Dan juga kita mempunyai BPTIKP, Balai Teknologi Jawa Tengah, itu milik Dinas Pendidikan, kita ada rumah Jateng Pintar. Jadi dengan seperti itu akses pembelajaran PJJ anak-anak bisa belajar melalui Jateng Pintar atau pembelajaran lewat kemarin TV Edukasi. Jadi rumah belajar dari Kementerian Kemendikbud. Jadi guru bisa menyelesaikan coba anak-anak nah kan gitu lihat di rumah belajar. Kalau ruang guru kan bayar ya Mbak, tapi kalau rumah belajar tidak bayar. Jadi itu bisa melakukan inovasi dan itu sudah kita sosialisasikan ke semua cabang dinas. Jadi inovasi guru ini yang sebagai guru penggerak ya Pak ya ini mungkin. Betul. Jadi di masa pandemi memang kita dituntut kreativitas dan juga nggak ada alasan. Itu tidak sekolah. Tidak. Pak Sugiro, Anak harus belajar. Anak harus belajar. Gimana Pak Sugiro? Iya, betul sekali ini. Semangat motivasi yang terus didorong oleh pemerintah, Dinas Pendidikan ini memang terus harus diupayakan. Termasuk ini kan kompleks ternyata ya. Kompleks. Kalau kita lihat selama ini kita hanya ada di depan mata saja. Oh, ternyata anak didiknya jenuh. Oh, ternyata anak didiknya kekurangan pulsa dan seterusnya. Nah, ternyata guru pun mengalami problem yang sama kan? Iya. Gurunya mungkin jenuh. Lalu kemudian ada terobosan tadi dikursuskan ke melalui program apa itu tadi? Microsoft dan seterusnya itu. Itu satu terobosan yang bagus. Nah, memang harus ada seluruh kekuatan komponen untuk mengatasi problem pendidikan ini secara bersama-sama. Kemarin kita fraksi PKB khususnya baru aja diinstruksikan sebelum pulsa ini digedok untuk bantuan pulsa. Jadi di tengah situasi begini kita melihat dan seterusnya setiap anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah, setiap anggota DPR se-Indonesia yang dimiliki oleh PKB itu kemudian diperintah untuk membuka 2 sampai 3 titik wifi gratis di lingkungan begitu. Tentu saja di daerah pemilihan masing-masing. Nah, perintah ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Semua menjalankan, lalu di situ di rumah penduduk nggak apa-apa kayak tadi Bu di masjid atau apa begitu. Itu lalu kita tempel bahwa ini sanggar belajar. Rumah penduduk ini sanggar belajar si A, tempatnya Pak Ahmad umpamanya, lalu kemudian ditulisi sanggar belajar dan wifi gratis. Ini kita lakukan. Nah, perintahnya lagi adalah untuk di daerah-daerah pelosok. Lah problemnya ternyata ketika kita telusuri untuk membuka jaringan di daerah pelosok itu nggak bisa, blank spot di sana. Tidak ada satu penyedia jasa ini yang bisa nembus ke itu. Sekalipun itu yang milik BUMN misalnya semacam itu. Nah ini problem juga kan. Nah kemudian ya memang repot ini daerah-daerah pegunungan di desa-desa dan seterusnya ini sampai sekarang memang masih repot begitu. Nah tadi ternyata pemerintah juga sudah memberikan bantuan pulsa. Tadi ada anak didik yang sudah mengakui. Ya kita berharap ini efisien juga. Artinya
anak didik juga diberi pulsa tidak untuk mainan YouTube, media sosial yang kurang bermanfaat, tetapi memang difokuskan untuk belajar begitu. Ini harus ada pengawalan. Nah, ternyata kan problemnya lengkap nih, problemnya. Kita selama ini hanya melihat bahwa oh ya, ini anak didik kita nih yang perlu didorong terus diberi pulsa gitu aja kan. Nah, ternyata gurunya juga menyiapkan materinya, lalu kemudian banyak kan, apalagi non sewu, ya itu tadi kemudian dinas pendidikan punya terobosan-terobosan untuk mengkursuskan ya para guru itu kan, karena wong kita aja teknologi ini kadang-kadang gagap ya Bu ya. Iya. Apalagi yang di desa-desa yang non sewu guru-guru yang memang sudah memasuki masa pensiunan dan seterusnya, ini kan juga gagap begitu kan untuk menghadapi situasi begini begitu. Nah, Ini ada saya dapat WA. Ini guru besar saya. Ini di WA ini bagaimana kita alumni mengumpulkan donasi ponsel, Pak. Oh iya. Nah, ini dari UNJ karena dia benar-benar mengurusi pendidikan dan dulu ini mantan Dirjen Dikdasmen. Jadi ini juga nanti kalau bisa Komisi E mungkin kalau saya mengumpulkan kan salah ya Pak ya. Iya. Karena saya pegang APBD. Nah mungkin di bawah Pak Firman yuk kita donasi. Nanti ada donasi ponsel bagi masyarakat kita yang miskin. Ya jadi andil dengan pendidikan ini semuanya harus ikhlas kondisi seperti ini. Jadi dengan demikian nanti mungkin donasi itu tidak harus besar, 100 ribu tidak apa-apa dikumpulkan gitu kan. Yang penting ikhlas, nanti masyarakat mungkin dengan seperti ini kita launchingkan dapat mungkin sekitar lumayan nanti mungkin 100 ponsel ya enggak apa-apa. Nanti kita bantu masyarakat yang mungkin Pak Kirman nanti melakukan donasi ponsel kita juga. Nah ini nanti, yang kita maksud segenap komponen masyarakat harus terlibat memang. Tidak hanya tergantung kepada pemerintah. Jadi peran serta masyarakat itu tripusat pendidikan itu kan ada 3. Betul. Masyarakat, keluarga, dan sekolah. Kalau maaf ya, biasanya kita tadi aparatur sipil itu jaga ke duitnya APBD. Sebenarnya kan itu salah. Tapi nanti kalau saya mengumpulkan loh, karena kok minta gitu. Tapi kalau itu NGO apa masyarakat umum atau tokoh masyarakat donasi, mungkin Komisi E nanti mungkin mendorong ke sana. Jadi ada donasi ponsel nanti dikoordinir, nanti pas dapat berapa kita bisa sharekan ke masyarakat. Ini loh yang itu lebih bagus nantinya. Jadi apapun sekarang ini dengan kondisi seperti ini aparatur tidak bisa menuntut haknya dia selaku PNS itu tidak bisa. Mas justru kita harus memperhatikan ya Pak. Nah itu jadi kalau lu kok biasanya dapat segini itu enggak bisa kita berkata seperti itu. Ya jadi dengan demikian kita harus ibaratnya tadi ada keikhlasan batin untuk bekerja dan juga mungkin lihat masyarakat yang seperti ini gitu loh. Kita sudah sehat aja alhamdulillah ya. Baiklah, kita bertemu dengan orang yang tepat siang ini dan alhamdulillah ada kabar baik juga tadi dari Dr. Fatmani. Kita akan sampai di segmen terakhir untuk dialog kita siang ini dengan topik kesiapan daerah soal subsidi kuota internet untuk pendidikan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita sampai di segmen terakhir dialog kita siang ini dengan topik kesiapan daerah soal subsidi kuota internet untuk pendidikan. Masih bersama saya Dr. Fatmaningrum dan juga Bapak Sukirman SS. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Endang Dingalian. Untuk kuota internet untuk anak sekolah itu mulai jenjang apa Ibu? Dan kapan terrealisasi untuk diberikan? Karena sekarang kuota menjadi kebutuhan utama. Untuk kuota internet itu karena itu dari Kemendikbud ya Mbak ya. Jadi ini intinya semua anak yang masuk data Dapodik dan diberikannya kapan kita belum tahu persis. Ya mungkin gedoknya anggaran di pusat bagaimana nanti gitu. Jadi kita belum tahu persis. Yang terpenting kuota diberikan melalui dana BOS dulu yang ada dari sekolah. Dan ini banyak yang menyatakan kadang sekolah tidak memberikan paling 25.000, 20.000, 10.000 gitu kan. Tapi itu komitmen dana BOS ini benar-benar ditantang sekolah
penggunaan dana pos yang benar-benar Efisien. untuk efisien, efektif. Ya, jadi tadi tidak usah untuk bangun-bangun dulu kan gitu kan, karena itu sudah ada anggaran perubahan dari ada Permendiknasnya gitu. Tadi Permendiknas 19 tahun 2020. Jadi penggunaan dana pos bisa dialihkan untuk pembelian kuota atau pulsa gitu. Gitu ya. Jadi Bu Endang ditunggu saja, dan saya ke Pak Sutirman. Kalau kita bicara COVID ini kan dulu dari Desember di Wuhan, kemudian Maret mulai di Indonesia sampai ini sudah September. Harapannya kemarin tuh Juni sudah normal lah gitu. Ternyata sampai September. Kalau kita bicara pendidikan, ini tahun ajaran baru. Tadi kita bicara kuota. Ini mau sampai kapan, Pak? Untuk alokasi anggaran dan juga kebijakan yang di. Iya, kalau alokasi kota sama seperti Bu Dr. Fatma, ini kita ngawal ya. Bu siapa itu yang dari Ngalian, terima kasih responnya. Saya kira ini memang harus kita kawal bersama. Selain pemerintah di tingkat daerah, lalu kemudian rakyat juga boleh mengawal bersama-sama, proaktif, menanyakan ini ke sekolahan dan seterusnya. Bahwa kemudian ada terobosan dari pemerintah provinsi terkait BOS yang sudah dialokasikan, catatannya harus efektif, efisien, tepat sasaran. Salah satunya untuk membantu program daring ini, ya dinikmati aja. Artinya ini sekolah memang harus benar-benar manajemennya bagus. Untuk apa ini BOS ini nantinya kan kira-kira begitu. Ini kan masih ada APBD sampai Desember ini kan, perubahan baru aja, lalu kemudian ini Desember harus selesai. Kalau pemerintah provinsi sendiri mengancangkan sampai Oktober itu mulai turun begitu ya, gugus tugas terutama, dan kita penyediaan anggarannya itu juga Oktober begitu. Akan tetapi tiba-tiba baru aja 2-3 hari lalu kemudian DKI Jakarta PSBB sebagai pusat ibu kota yang di situ berkumpul dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam orang dari daerah dan seterusnya, ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan lagi. Nah, artinya pemerintah hari ini semuanya harus mempunyai perhatian yang super ekstra, kerjanya harus luar biasa, tidak bisa biasa-biasa saja, dan harus punya inovasi-inovasi terobosan yang luar biasa juga begitu untuk mengantisipasi ini, termasuk di dunia pendidikan. Nah itu. Nah saya kira sudah ada terobosan dari Menteri Pak Nadiem. Nah ternyata pemerintah provinsi juga sudah mendahului untuk BOS ini dialokasikan, diantaranya adalah untuk pulsa. Ini saya kira sudah cukup bagus. Tadi ada pengakuan dari salah seorang murid kan, sudah menerima pulsa meskipun kurang itu gitu kan. Ya diterima dulu lah, apa memang sesuatu itu memang kalau bicara nominal kan tidak pernah ada habisnya begitu. Nah itu harus di manage juga ketika menerima pulsa ini untuk apa fungsinya begitu. Mainan yang lainnya di close dulu, tapi untuk fokus untuk belajar begitu. Itu Mbak. Ya, baiklah. Kita nggak cukup 1 jam tampaknya bicara terkait bidang pendidikan dan lain-lain, terutama di masa pandemi. Tapi waktu kita terbatas. Ibu Dr. Fatma Ningrum. Mungkin saya tambahin lagi Bang, untuk SD. Seluruh Jawa Tengah itu ada 19.038. SD sekolah. Ya, sekolah. Kalau pelajarnya kira-kira berapa Bu? Pelajarnya 2.853.114. Terus jumlah satuan pendidikan untuk SMP itu jumlahnya 3.303 dengan jumlah siswa sekitar 1.191. Lah kita itu berpikirnya begini, jumlah SD segitu, jumlah siswa SMP segitu. Nah, ini kan juga nggak imbang ya Pak. Iya. Ini takutnya ini kemiskinan. Iya, nggak sekolah itu. Iya, artinya ada dari SD yang tidak melanjutkan ya Bu ya, kalau dilihat rata-rata begitu. Seperti itu juga jumlah siswa sekolah swasta dan negeri itu jumlah siswa totalnya 416 ribuan. Negeri dan swasta. Jadi dengan seperti ini jumlah sekolah yang tinggi, belum ini rentannya pada anak disabilitas juga. Iya. COVID ini kita kan harus hati-hati semua. Jadi saya kira saya berharap masyarakat sabar dulu. Iya. Sabar dulu. Betul. Dan memang sekarang ini kan COVID Jawa Tengah juga
agak tinggi masa ya. tinggi ya. Jadi semua harus hati-hati, bener. Saya dulu tuh mikirnya alah kayak gini toh enggak. Iya. Enggak kan gitu toh. Ternyata, Ternyata ya, Bu, ya. ya. Setelah saya ngalami sendiri melihat kayak gitu, bahaya sekali ya. Ya dengan seperti itu kita benar-benar tolong orang tua siswa benar-benar ini pembelajaran yang berat bagi Bapak Ibu ya selaku orang tua siswa. Tolong anak-anak itu dibimbing secara baik walaupun tidak sekolah ya tapi PJJ. Dan ini terus terang banyak ibu-ibu yang stres juga ini. Yang biasanya nyetel TV, telenovela, sekarang harus ngajar sebelum ini kan gitu ta. Nah ini itu statementnya sabar aja. Baik, Betul. Dr. Padmaningrum terakhir closing statement dari Ibu PLT Kepala Dinas terkait topik kita kali ini silakan. Ya, untuk pertama saya berharap tadi kesabaran dari Bapak Ibu semua, tidak usah memaksa untuk tatap muka. Tetapi memang tatap muka itu harus dilakukan, tapi kita harus bertahap. Simulasi-simulasi yang harus dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Dan kedua tadi, orang tua harus sabar dalam menghadapi problem anak-anak belajar. Ya, terus terang tolong dampingi anak-anak secara baik, terutama penguatan karakter. Ini sangat penting sekali bagi anak-anak dalam PJJ ini. Karena dengan penguatan karakter kita masih punya tantangan yang berat untuk menghadapi Indonesia emas dan bonus demografi. Semoga anak-anak bimbingan dari orang tua ini benar-benar berkarakter dan menjadikan anak-anak itu hebat untuk Jawa Tengah itu. Ya, itu saja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sukirman closing Ya. statementnya. Sebagai DPRD Jawa Tengah tentu berkomitmen sebagai partner dengan pemerintah provinsi, dengan Ibu Padma, tentu sekaligus melakukan pengawasan yang tiada henti kepada pemerintah untuk terus mengawal program-programnya secara baik, keterlibatan masyarakatnya secara baik, validitas datanya juga harus terus diperbaiki, semacam itu. Lalu kemudian peningkatan kualitas programnya juga harus terjaga, dan itu tadi problem-problem masyarakat ini harus segera diurai. DPRD akan terus berkomitmen menjadi partner yang saling memberi, memberikan masukan, saling mendorong semacam itu. Nah, ini menjadi satu sinergi yang memang harus terus-menerus kita lakukan. Sekali lagi harus kerja luar biasa hari ini, tidak bisa biasa-biasa saja. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Dr. Padmaningrum, Bapak Sukirman atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah ketemu di lain waktu ya, Bu. Ya, terima kasih Riri. Seluruh pendengar. Ya, demikian tadi pendengar di Up Radio dan juga Sonora FM untuk dialog parlemen kali ini. Topik kita adalah kesiapan daerah soal subsidi kuota internet untuk pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.